Tuyul undul kesenang sering nyampe kendul. Kedua tela-tela tampak tuyul. Kalau jalannya miring-miring. Saya Nurania Naila dengan NIM 22770121110 akan menjelaskan tentang macam-macam dan bentuk-bentuk kesesatan berpikir logis. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian kesesatan berpikir, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian logika? Nah, logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti perkataan, hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang kemudian dari kata logos diturunkan kata sifat logis yang selalu sering terdengar di percakapan kita sehari-hari. Kata logis digunakan dalam arti yang kurang lebih sama dengan masuk akal. Singkatnya, segala sesuatu yang sesuai dengan dan dapat diterima oleh akal sehat. Nah, definisi umumnya, logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Lalu pengertian kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Selanjutnya, kesesatan berpikir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesesatan material dan kesesatan formal. Kesesatan material ini juga dibagi dua, kesesatan bahasa, kesesatan relevansinya. Nah, kesesatan material sendiri yakni kesesatan yang menyangkut isi materi penalaran. Terjadinya kesesatan ini karena adanya faktor bahasa, kesesatan bahasa yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logika atau relevansinya antara premis dan kesimpulan. Masuk pada cabang yang pertama yakni kesesatan bahasa. Kesesatan bahasa ini juga dibagi menjadi banyak. Yang pertama, kesesatan karena aksen, kesesatan ekuivokasi, kesesatan amfiboli, dan kesesatan metaforis. Kesesatan karena aksen adalah kata-kata apabila aksennya dirubah akan memiliki arti yang berbeda. Contohnya, serang kan ada yang kota dan serang yang tindakan. Itu kan mempunyai dua arti yang berbeda tetapi mempunyai kata-kata yang sama. Ini termasuk dalam kesesatan karena aksen. Terus yang kedua yakni kesesatan ekuivokasi. Adalah kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Bila dalam suatu penalaran terjadi pengertian arti dari sebuah kata yang sama, maka terjadilah kesesatan penalaran. Nah, yang ketiga, kesesatan amfiboli adalah kesesatan yang dikarenakan konstruksi kalimat yang membingungkan sehingga artinya menjadi bercabang. Contoh, dijual kursi bayi tanpa lengan. Arti yang pertama, dijual sebuah kursi untuk seorang bayi tanpa lengan. Dan yang kedua, dijual sebuah kursi tanpa dudukan lengan khusus untuk bayi. Penulisan yang benar adalah dijual kursi bayi tanpa lengan kursi. Nah, yang keempat yakni kesesatan metaforis. Kesesatan yang terjadi karena pencampur adukan arti kiasan dan arti sebenarnya. Artinya terdapat unsur persamaan dan sekaligus perbedaan antara kedua arti tersebut. Tetapi bila dalam suatu penalaran arti kiasan disamakan dengan arti sebenarnya, maka terjadilah kesesatan metaforis yang dikenal juga kesesatan karena analogi palsu. Baik, saya di sini Agnia Aulia Putri dengan NIM 22770111927. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kesesatan material yang kedua. Setelah tadi yang pertama ada kesesatan bahasa, yang kedua ini ada kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi ada 9.
Pertama yaitu argumentum ad hominem, yang mana bukan berdasarkan penalaran tapi keadaan subjek. Contoh, musik reggae selalu identik dengan ganja, sehingga musik itu tidak bagus. Kenapa dia dibilang itu musik reggae itu identik dengan ganja sehingga dia dibilang tidak bagus? Karena di sini kan argumentum ad hominem itu bukan berdasarkan penalaran, yang mana sebenarnya musik reggae itu nggak selalu identik dengan ganja, tapi karena dia keadaan subjeknya yang biasanya orang yang sering pakai ganja itu pakainya musik reggae, mungkin jadinya dia dibilang sehingga musik reggae itu tidak bagus. Yang kedua, ada argumentum auctoritatis, bukan berdasarkan penalaran tapi kewibawaan subjek. Jadi di sini kesesatannya itu contohnya, karena saya seorang ilmuwan, dengan demikian saya yang dapat berlogika secara tepat. Contohnya lagi, saya yakin NTT akan cepat berkembang pariwisatanya karena saya doktor pariwisata. Jadi sebenarnya secara nalar, setiap yang ilmuwan belum tentu bisa berlogika secara tepat, atau dokter pariwisata pun belum tentu bisa membangun pariwisata di NTT itu berkembang. Tapi karena kewibawaan subjek si seorang ilmuwan dan dokter pariwisata ini, makanya contohnya ini kayak karena saya seorang ilmuwan, saya yang dapat berlogika secara tepat gitu. Itu termasuk kesesatan relevansi. Yang ketiga ada argumentum ad baculum, bukan berdasarkan penalaran tapi ancaman hukuman. Contoh, pada saat matahari terbenam, anak-anak harus berhenti main, kalau tidak diambil wewe gombel. Secara nalar sebenarnya itu tidak apa-apa ya anak-anak main saat matahari terbenam, tapi karena ancaman hukuman jadinya itu buat menakut-nakuti anak-anak kalau dia saat dia matahari terbenam harus pulang, kalau enggak nanti diambil wewe gombel. Itu termasuk kesesatan relevansi. Terus yang keempat, argumentum ad misericordiam. Penalaran ini ditunjukkan untuk menimbulkan belas kasihan agar dapat diterima. Contoh, hukuman mati pada pelaku narkoba harus dilakukan karena kasihan keluarga yang menjadi korban dari narkoba. Yang kelima, ada argumentum ad populum. Yang diutamakan ialah menggugah perasaan orang banyak atau rakyat. Contoh, semua orang pintar minum tolak angin. Kesesatan ini termasuk kesesatan relevansi, karena kalau dalam berpikir logisnya, semua orang pintar gak mesti minum tolak angin. Tapi di dalam argumentum ad populum, yang mana artinya yang diutamakan ialah menggugah perasaan orang banyak atau rakyat, maka ini termasuk kesesatan relevansi. Yang keenam, ignoratio elensi, kesesatan karena kesimpulan yang ditarik dari premis atau asumsi tidak relevan, tidak nyambung dengan kesimpulan tersebut. Contoh, karena saya belum pernah melihat malaikat dan setan, maka mereka tidak ada. Nah, ini termasuk kesesatan relevansi cabang ignoratio elensi. Lalu kesesatan relevansi yang ketujuh yaitu kesesatan non causa pro causa, yaitu kesesatan berpikir akibat sebab yang salah. Diduga bahwa X menyebabkan Y, padahal tidak ada kaitannya yang utama. Contoh, bila tidak ingin ada korupsi di birokrasi, maka naikkan gaji pegawai negeri sebesar 15 juta per bulan. Pasti korupsi akan sirna. Ini termasuk ke dalam kesesatan berpikir relevansi cabang non causa pro causa. Lalu kesesatan yang kedelapan yaitu kesesatan aksidensi. Kesesatan karena menerapkan prinsip atau pernyataan umum kepada peristiwa tertentu, padahal karena keadaannya aksidensal, membuat penerapan itu tidak cocok. Contoh, gula baik bagi kesehatan. Untuk itu, penderita diabetes juga harus makan gula. Ini termasuk ke dalam kesesatan berpikir. Karena kalau logisnya, walaupun gula itu baik bagi kesehatan, tetapi penderita diabetes tidak boleh makan gula meskipun gula itu baik. Nah, kesesatan berpikir ini masuknya ke dalam kesesatan relevansi cabang kesesatan aksidensi. Kesesatan yang ke-9 yaitu kesesatan karena komposisi dan divisi.
Artinya, ada predikat-predikat yang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar atau berlaku bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar atau berlaku bagi seluruh kelompok secara kolektif. Contoh, Setio Novanto yang merupakan ketua DPR RI seorang koruptor, maka DPR RI adalah seorang koruptor. Yang padahal secara logisnya belum tentu semua anggota DPR RI adalah koruptor. Nah, itu termasuk kesesatan berpikir. Nama saya Agil, saya akan menjelaskan tentang kesesatan formal. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Jadi, kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemikiran mengenai term atau kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan dan proposisi dalam suatu argumen. Kesesatan formal terjadi pada saat kita menempatkan asumsi pada premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Kesesatan formal ada 8 macam. Yang pertama, kekeliruan karena menggunakan 4 term. Kesesatan atau kekeliruan karena memunculkan pernyataan keempat yang mana seharusnya hanya 3 pernyataan. Contohnya, orang yang memiliki penyakit menular harus diasingkan. Penyakit flu adalah penyakit menular, jadi orang yang sedang mengalami flu harus diasingkan. Yang kedua, kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Kekeliruan karena term penengah tidak mencakup term pertama tetapi diambil kesimpulannya. Contoh, orang yang terlalu banyak belajar, maka dia akan kurus. Doni kurus sekali, karena itu Doni tentunya banyak belajar. Yang ketiga, kekeliruan karena proses tidak benar. Kesesatan atau kekeliruan karena term pertama dan term kedua berbeda. Prosesnya sudah berbeda, tetapi tetap ditarik kesimpulan. Kekeliruan yang terjadi sangat besar. Contohnya, saya adalah manusia, kamu bukan saya, jadi kamu bukan manusia. Yang keempat, kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Kesesatan atau kekeliruan yang terjadi karena 2 term negatif dalam premis, namun kesimpulannya ditarik menjadi positif. Contohnya, tidak satu pun buku filsafat mudah dipahami. Semua buku karya Chairil Anwar tidak mudah dipahami. Jadi, semua buku karya Chairil Anwar adalah buku filsafat.